bersama dengan saya Ranti. Kali ini kita akan bahas materi apa aja sih? Jadi kali ini aku bakal bahas materi kewarganegaraan. Kira-kira apa aja ya materi pokoknya? Oke, langsung aja. Kali ini ada 7 materi pokok. Yang pertama adalah pengantar pendidikan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, demokrasi Indonesia. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, wawasan Nusantara. Yang kelima, ketahanan nasional. Yang keenam, politik dan strategi nasional. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah implementasi wawasan Nusantara. Oke deh, lanjut ke pembahasan materi pertama. Oke, jadi sebelum ke materi, kita tuh harus tahu dulu apa sih itu pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk karakter dan kesadaran warga negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta perannya dalam masyarakat dan negara. Oke, jadi dalam materi ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya memahami dan melaksanakan keduanya. Nah, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang menjadi milik warga negara dan dilindungi oleh negara. Hak-hak warga negara antara lain yaitu hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan yang terakhir itu adalah hak atas keadilan. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Nah, kewajiban-kewajiban warga negara antara lain yaitu kewajiban mematuhi hukum, kewajiban membayar pajak, kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban, kewajiban menghormati hak orang lain, dan kewajiban berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Lalu apa saja hak-hak warga negara? Nah, masih banyak yang bingung kan? Jadi yang pertama, hak atas kehidupan. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan dilindungi oleh negara. Yang kedua, itu hak atas kebebasan. Jadi setiap warga negara ini bebas memiliki hak dan hak untuk bebas dalam berpikir, berbicara, dan beragama. Yang ketiga adalah hak atas pendidikan. Jadi setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang keempat adalah hak atas kesehatan. Setiap warga negara ini memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Hak atas keadilan yaitu yang kelima. Setiap warga negara ini memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Selanjutnya, kewajiban-kewajiban warga negara apa saja? Yaitu kewajiban mematuhi hukum. Nah, setiap warga negara ini memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Terus ada juga kewajiban membayar pajak, karena setiap warga negara ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, yang keempat yaitu kewajiban menghormati hak orang lain. Jadi, setiap warga negara ini memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Nah, yang kelima yaitu kewajiban berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban warga negara itu sangat penting, teman-teman. Jadi supaya kita ini dapat meningkatkan kesadaran warga negara, yaitu dengan memahami hak dan kewajiban warga negara dapat meningkatkan kesadaran tentang perannya dalam masyarakat dan negara. Selanjutnya itu ada kita ini meningkatkan partisipasi warga negara. Dengan memahami hak dan kewajiban, warga negara dapat meningkatkan partisipasinya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.
Lalu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban, warga negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Lalu apalagi sih hubungan antara hak dan kewajiban? Hubungan hak dan kewajiban warga negara ini memiliki hubungan yang sangat erat. Hak warga negara akan terlaksana dengan baik jika kewajiban warga negara ini juga dilaksanakan dengan baik. Bukan begitu? Oleh karena itu, pentingnya bagi warga negara untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Lalu ada contohnya nggak sih? Oke, contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang pertama, pemilu. Ingat, warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Kewajiban warga negara adalah menggunakan hak pilihannya dengan bijak dan tidak melakukan kecurangan. Terus ada contoh lain tidak? Masih ada contoh lain, yaitu pembayaran pajak. Warga negara ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak, warga negara dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Selanjutnya yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu pengawasan lingkungan. Nah, warga negara ini memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bersih. Kewajiban warga negara adalah menjaga kebersihan lingkungan dan tidak melakukan pencemaran lingkungan. Oke, jadi dalam materi ini dapat kita kesimpulkan bahwa kita telah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya memahami dan melaksanakan keduanya. Dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban, warga negara dapat meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Materi yang kedua adalah demokrasi Indonesia. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk memilih dan mengawasi pemerintah. Di Indonesia, demokrasi ini telah menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan sejak kemerdekaan. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia, sejarahnya, prinsip-prinsipnya, dan tantangan-tantangannya. Sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal yang memberikan kebebasan kepada partai politik untuk berkompetensi dalam pemilihan umum. Yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin pada tahun 1957 sampai 1966. Pada masa ini, Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang memberikan kekuasaan yang besar pada presiden. Selanjutnya yaitu ketiga, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa ini Presiden Soeharto menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter dan membatasi kebebasan politik. Selanjutnya, masa reformasi yaitu yang keempat. Pada tahun 1998 sampai sekarang, pada masa ini Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Demokrasi Indonesia berdasarkan pada kedaulatan rakyat yang berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Ya bukan? Yang kedua adalah pemerintahan yang terbuka. Demokrasi di Indonesia menuntut pemerintah yang terbuka dan transparan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu partisipasi rakyat. Demokrasi di Indonesia memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Nah, yang keempat yaitu pengawasan dan kontrol. Demokrasi di Indonesia menuntut adanya pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Apa aja sih lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia? Yaitu yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR adalah lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lalu ada apa lagi? Yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.
biasa disingkat dengan DPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang ketiga, pemerintah. Apa itu pemerintah? Jadi pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Yang keempat adalah MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif untuk menegakkan hukum. Nah, tantangan-tantangan demokrasi di Indonesia itu apa aja? Jadi, di Indonesia ini memiliki tantangan-tantangan demokrasi. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi ini masih menjadi masalah besar di Indonesia yang dapat melemahkan demokrasi. Yang kedua, ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah di Indonesia yang dapat mempengaruhi stabilitas demokrasi. Yang ketiga, radikalisme. Apa itu radikalisme? Jadi radikalisme dan intoleransi itu masih menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Nah, keempat adalah kurangnya partisipasi. Kurangnya partisipasi rakyat dalam proses politik itu dapat melemahkan demokrasi. Jadi, demokrasi di Indonesia ini telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak kemerdekaan. Namun, masih ada tantangan-tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan memahami prinsip-prinsip demokrasi dan lembaga-lembaga yang terkait, kita dapat berpartisipasi dalam proses politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Jadi, demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintah yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Dengan memahami sejarah, prinsip-prinsip, dan lembaga-lembaga demokrasi, kita dapat memperkuat demokrasi di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proses politik untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Oke, selanjutnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hak asasi manusia merupakan konsep yang sangat penting dalam hubungan internasional dan hukum nasional loh. Nah, dalam materi ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia, sejarahnya, jenis-jenisnya, dan implementasinya. Sejarah hak asasi manusia. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan bagi hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Yang kedua, perkembangan hak asasi manusia. Sejak DUHAM, hak asasi manusia ini telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas dan kompleks, mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jenis-jenis hak asasi manusia yaitu hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik ini mencakup hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas keadilan. Terus ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ini mencakup hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas kesejahteraan. Hak atas kesejahteraan ini mencakup hak atas standar hidup yang layak, hak atas jaminan sosial, dan hak atas perlindungan dari kemiskinan. Implementasi hak asasi manusia. Jadi peran pemerintah memiliki peran penting dalam implementasi hak asasi manusia, termasuk membuat undang-undang dalam kebijakan yang mendukung hak asasi manusia. Terus peran masyarakat sipil, yaitu masyarakat sipil ini memiliki peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk melalui organisasi hak asasi manusia dan aktivisme. Selanjutnya yaitu peran internasional. Peran internasional ini, komunikasi internasional memiliki peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk melalui PBB dan organisasi internasional. Selanjutnya, tantangan-tantangan hak asasi manusia.
pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ini masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk penyiksaan, diskriminasi, dan kekerasan. Yang kedua itu ada ketidaksetaraan. Jadi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial ini masih menjadi masalah di banyak negara yang dapat mempengaruhi akses terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu adalah kurangnya kesadaran. Jadi kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia ini dapat mempengaruhi implementasi dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep yang sangat penting dalam hubungan internasional dan hukum nasional. Dengan memahami sejarah, jenis-jenis, dan implementasi hak asasi manusia, kita dapat mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesadaran dan upaya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Oke guys, materi kali ini adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep yang menggambarkan kesadaran dan pemahaman tentang keanekaragaman dan kekayaan budaya, sejarah, dan geografi Indonesia. Nah, wawasan Nusantara itu merupakan bagian penting loh teman-teman dari identitas nasional Indonesia dan menjadi landasan bagi pembangunan dan pengembangan negara. Ada yang tahu pengertian wawasan Nusantara? Yaps, jadi wawasan Nusantara adalah kesadaran dan pemahaman tentang keanekaragaman dan kekayaan budaya, sejarah, dan geografi Indonesia. Wawasan Nusantara itu mencakup pemahaman tentang keanekaragaman budaya. Jadi Indonesia ini memiliki lebih dari 300 etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah. Wow, menakjubkan kan? Sejarah. Yang kedua adalah sejarah. Indonesia ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Yang ketiga, geografi. Indonesia ini memiliki geografi yang luas dan beragam dari Sabang sampai Merauke. Seperti lagu kan? Terus, pentingnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini sangat penting bagi Indonesia. Karena apa? Karena meningkatkan kesadaran nasional. Wawasan Nusantara itu dapat meningkatkan kesadaran nasional dan memperkuat identitas nasional loh teman-teman. Yang kedua itu meningkatkan kesatuan dan persatuan. Wawasan Nusantara ini dapat meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan. Wawasan Nusantara dapat menjadi landasan bagi pembangunan dan pengembangan negara. Terus ada nggak sih aspek-aspek wawasan Nusantara? Tentunya ada. Wawasan Nusantara ini mencakup beberapa aspek, yaitu aspek budaya. Aspek budaya, wawasan Nusantara itu mencakup pemahaman tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Terus ada aspek sejarah. Wawasan Nusantara itu mencakup pemahaman tentang sejarah Indonesia. Ada juga aspek geografi. Wawasan Nusantara mencakup pemahaman tentang geografi Indonesia. Nah, wawasan Nusantara ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan. Wawasan Nusantara dapat diajarkan dalam pendidikan formal dan non-formal. Terus pembangunan. Wawasan Nusantara dapat menjadi landasan bagi pembangunan dan pengembangan negara. Selanjutnya, kebudayaan. Wawasan Nusantara dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia. Tantangan-tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menghadapi beberapa tantangan, yaitu kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran tentang wawasan Nusantara itu dapat mempengaruhi implementasinya loh teman-teman. Nah, yang kedua yaitu globalisasi. Globalisasi dapat mempengaruhi identitas nasional dan wawasan Nusantara. Yang ketiga itu ada ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial itu dapat mempengaruhi implementasi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara adalah konsep yang sangat penting bagi Indonesia. Dengan memahami dan mengimplementasikan wawasan Nusantara, kita dapat meningkatkan kesadaran nasional, persatuan dan persatuan serta pembangunan negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesadaran dan implementasi wawasan Nusantara.
Oke, lanjut materi yang kelima ya teman-teman. Jadi materi yang kelima adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu apa sih? Jadi ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman dan tantangan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Ketahanan nasional merupakan konsep yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan integritas negara. Nah, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menghadapi berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Yang kedua itu mengatasi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi pembangunan dan kemajuan negara. Selanjutnya itu mempertahankan kedaulatan, yaitu mempertahankan kedaulatan dan integritas negara. Aspek-aspek ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional mencakup beberapa aspek, yaitu aspek politik. Ketahanan nasional dalam bidang politik itu mencakup kemampuan negara untuk menghadapi ancaman dan tantangan politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Ketahanan nasional dalam bidang ekonomi itu mencakup kemampuan negara untuk menghadapi ancaman dan tantangan ekonomi. Nah, yang ketiga, aspek sosial. Ketahanan nasional dalam bidang sosial itu mencakup kemampuan negara untuk menghadapi ancaman dan tantangan sosial. Selanjutnya, aspek keamanan. Ketahanan nasional dalam bidang keamanan itu mencakup kemampuan negara untuk menghadapi ancaman dan tantangan keamanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Nah, kenapa menjadi faktor? Karena kualitas sumber daya manusia yang tinggi ini dapat meningkatkan ketahanan nasional. Yang kedua, yaitu kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan ketahanan nasional. Yang ketiga, yaitu stabilitas politik. Stabilitas politik yang tinggi itu dapat meningkatkan ketahanan nasional. Yang keempat, kemampuan pertahanan. Kemampuan pertahanan yang kuat dapat meningkatkan ketahanan nasional. Nah, ada beberapa strategi untuk meningkatkan ketahanan nasional loh teman-teman. Jadi yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan ekonomi. Meningkatkan kekuatan ekonomi melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas politik. Meningkatkan stabilitas politik melalui pemerintah yang baik dan transparan. Meningkatkan kemampuan pertahanan. Meningkatkan kemampuan pertahanan melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan. Tantangan-tantangan ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini menghadapi beberapa tantangan, yaitu ancaman keamanan. Ancaman keamanan seperti terorisme dan konflik dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Yang selanjutnya yaitu ketidakstabilan. Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Ketiga yaitu ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial ini dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman dan tantangan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Dengan memahami dan meningkatkan ketahanan nasional, kita dapat menjaga kedaulatan dan integritas negara. Yuk kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu politik dan strategi nasional. Apa sih itu? Yaitu adalah kedua konsep yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan politik dan strategi nasional. Pengertian politik nasional adalah kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Politik nasional mencakup beberapa aspek, yaitu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur hubungan dengan negara lain. Selanjutnya itu ada kebijakan dalam negeri. Apa itu? Yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan
kehidupan masyarakat dan negara. Selain itu ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian negara. Nah, strategi nasional. Strategi nasional adalah rencana dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional ini mencakup beberapa aspek loh teman-teman, yaitu pertama yaitu strategi keamanan. Strategi keamanan itu adalah rencana dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga keamanan nasional. Selanjutnya ada strategi ekonomi. Strategi ekonomi adalah rencana dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga itu ada strategi sosial. Strategi sosial adalah rencana dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada nggak sih tujuan politik dan strategi nasional? Tentunya ada ya teman-teman. Tujuan politik dan strategi nasional adalah menjaga kedaulatan dan integritas negara dari ancaman internal dan eksternal. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Meningkatkan keamanan nasional. Meningkatkan keamanan nasional ini melalui strategi keamanan yang efektif. Implementasi politik dan strategi nasional ini memerlukan pemerintah yang efektif. Pemerintah yang efektif dan efisien dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan. Terus ada juga kemitraan dengan masyarakat. Kemitraan dengan masyarakat sipil dan sektor swasta untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran nasional. Nah, selanjutnya pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan implementasi politik dan strategi nasional. Tantangan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional menghadapi beberapa tantangan, yaitu yang pertama, ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik ini dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi politik dan strategi nasional. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi itu dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi politik dan strategi nasional. Ketiga, ancaman keamanan. Ancaman keamanan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional adalah dua konsep yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara. Dengan memahami dan mengimplementasikan politik dan strategi nasional yang efektif, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam politik dan strategi nasional. Yuk kita bahas materi yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara. Apa sih implementasi wawasan Nusantara? Yaitu proses penerapan konsep wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa contoh implementasi wawasan Nusantara. Di bidang pendidikan, yaitu pengintegritasan wawasan Nusantara dalam kurikulum. Mengintegrasikan wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Selanjutnya, pembelajaran tentang sejarah dan budaya Indonesia. Pembelajaran tentang sejarah dan budaya Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia. Di bidang pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selanjutnya, pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nah, di bidang kebudayaan, yaitu yang pertama pelestarian budaya tradisional. Pelestarian budaya tradisional untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia. Yang kedua itu pengembangan seni dan budaya. Pengembangan seni dan budaya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Nah, di bidang kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran nasional. Meningkatkan kesadaran nasional dan kesatuan bangsa melalui berbagai program kegiatan dan program. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan negara. Nah,
Apa sih tantangan implementasi wawasan Nusantara? Jadi, implementasi wawasan Nusantara menghadapi berbagai tantangan, yaitu kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran tentang wawasan Nusantara dan pentingnya keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan antar wilayah yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Yang ketiga, globalisasi. Globalisasi yang dapat mempengaruhi identitas nasional dan keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, implementasi wawasan Nusantara sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Dengan mengimplementasikan wawasan Nusantara, kita dapat meningkatkan kesadaran nasional, kesatuan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesadaran dan implementasi wawasan Nusantara. Oke, jadi sudah 7 materi yang kita bahas kali ini ya teman-teman. Gimana? Semoga bisa kalian mengerti ya penjelasan dari aku. Sampai bertemu dengan pembahasan materi yang lebih menarik. Terima kasih.